Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. Seribu rintangan jalan berliku bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu semua sudah kerso bergabung dalam kegiatan pengimbasan dari kegiatan guru penggerak ini. Allah yang Maha Kuasa senantiasa memberikan berkah dan rahmatnya sehingga kita senantiasa diberi kesehatan hingga nanti. Ini nanti langsung saya menuju materinya. Sudah kelihatan nggih Bapak dan Ibu? Sampun. Ya, kelihatan. Oke. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengenalkan salah satu materi yang saya dapat dari pendidikan program penggerak, yaitu konsep kunci budaya positif. Sebenarnya budaya positif itu seperti apa? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana kita bisa menanamkan budaya positif yang ada di sekolah? Ini kita mulai dari merubah paradigma yang selama ini mungkin telah kita jalani dalam konsepsi yang salah. Jadi untuk membangun budaya yang positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Untuk menciptakan lingkungan yang berpihak kepada peserta didik, kita harus melihat selama ini bagaimana kita membentuk disiplin yang ada di sekolah kita. Karena selama ini kita melihat disiplin itu sebagai upaya kontrol terhadap murid. Jadi kita kadang anak diminta memakai sepatu hitam. Nah, memakai sepatu hitam itu bukan karena kita menyuruh kemudian anak mau melakukan, tapi dari dalam diri anak itu memang mau untuk memakai sepatu hitam. Jadi kontrol yang kita lakukan kepada murid itu sebenarnya ada beberapa hal yang salah. Jadi hal yang salah itu adalah ketika guru merasa bisa mengontrol murid. Murid mau melakukan apa yang kita perintahkan, itu bukan berarti kita mampu mengontrol murid, tapi karena murid memang, oh iya, mau melakukan apa yang kita bicarakan tadi. Kemudian, hal yang salah yang kedua adalah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Di sini maksudnya adalah bahwa kalau kita melakukan penguatan itu belum tentu akan efektif dan bermanfaat tanpa adanya kerelaan dari murid itu untuk membuka diri terhadap penguatan yang kita berikan. Kemudian miskonsepsi yang ketiga, kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kadang ketika ada murid yang tidak berbuat disiplin,
kita menggunakan kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Sebenarnya itu tidak menguatkan karakter, malah melemahkan. Kemudian kesalahan yang keempat, orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seperti tadi, anak mau memakai sepatu hitam bukan karena kita paksa, tapi sebenarnya dia memang mau memakainya. Seperti itu. Nah, bagaimana seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan kontrol? Yang pertama kita lakukan adalah kita mengubah cara melihat dunia. Kita lihat bahwa dunia ini berisi makhluk individu yang unik. Antara manusia satu dengan yang lain berbeda. Sehingga apa yang menjadi potensi mereka juga berbeda-beda. Tugas kita mengembangkan potensi murid sesuai dengan kekhasan mereka. Kemudian kita ubah pola pikir kita mengenai manusia. Manusia itu punya keinginan sendiri, punya kekuatan sendiri. Kita tidak akan pernah bisa mengontrolnya. Kemudian yang ketiga, mengubah paradigma diri. Mungkin selama ini kita menerapkan disiplin kepada siswa, tapi kita sendiri tidak disiplin. Berarti kan memang harus dimulai dari diri kita. Yang keempat, skema pemahaman serta penjelasan aspek-aspek tentang realitas. Karena peserta didik kita itu lahir di zaman yang berbeda dari kita. Tentu tidak bisa kita samakan dengan pola pendidikan di zaman kita. Jadi kita yang masuk ke dunia anak. Jangan anak ditarik sesuai dengan pendidikan kita 10 tahun yang lalu. Seperti itu. Nah, ini perbedaan dari teori stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon ini adalah teori yang bersumber dari Pavlov. Dulu percobaannya anjing diberi makanan sehingga keluar air liurnya. Nah, ini menganggap bahwa semua manusia itu sama. Tidak ada perbedaan potensi, tidak ada perbedaan kekuatan, latar belakang, semua dianggap sama, sehingga perlakuannya juga sama. Yang hasilnya tentu tidak maksimal, karena anak-anak itu memiliki potensi yang berbeda. Nah, sebaliknya, teori kontrol ini, dia memandang bahwa setiap individu itu memiliki potensi yang berbeda, kebutuhan yang berbeda. Semua perilaku yang dilakukan oleh peserta didik itu pasti memiliki tujuan. Tidak ada perilaku kita pun tidak ada yang tidak memiliki tujuan. Setiap tindakan kita pasti memiliki tujuan. Kemudian di teori kontrol ini lebih menekankan kepada kolaborasi. Jadi kita dengan peserta didik diharapkan terjadi kolaborasi, bukan pemaksaan. Karena ketika kita bilang, ayo setiap hari memakai sepatu hitam, akan berbeda ketika kita mengajak anak dialog. Kenapa sih harus memakai sepatu hitam? Kira-kira nilai apa dibalik tata tertib harus memakai sepatu hitam? Nada bicara, kemudian kalimatnya akan menghasilkan hal yang berbeda. Kalau teori stimulus respon itu modelnya ketika ada anak yang berkonflik akan ada solusi menang kalah. Sedangkan teori kontrol nanti solusinya adalah menang-menang. Dalam artian tidak ada yang salah, memang salah, cuman kita angkat kesalahannya itu menjadi sebuah perbaikan diri. Dan dia yang memang di posisi tidak bersalah, kita buat menjadi tidak sewena-wena. Karena dia merasa aku nggak salah, bukan seperti itu. Jadi kedua belah pihak nanti akan diberi sama-sama win-win solution.
dari perubahan paradigma yang semula kita memandang peserta didik itu adalah anak yang sama dengan perlakuan sama, setelah kita ubah bahwa ternyata peserta didik memiliki potensi yang berbeda-beda, maka harapannya kita bisa menerapkan konsep disiplin positif. Jadi yang semula kita memaksakan sebuah kedisiplinan beralih menjadi bagaimana mengupayakan peserta didik itu melakukan sikap disiplin tanpa adanya paksaan, tanpa ada orang lain yang melihat dia melakukan kegiatan disiplin, tanpa adanya reward, tanpa adanya punishment. Karena disiplin positif ini merupakan disiplin diri yang dapat membuat seseorang menggali potensinya menuju kepada sebuah tujuan sesuai yang dihargai dan bermakna. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi dengan adanya konsep disiplin positif, peserta didik akan menyadari setiap tindakannya membutuhkan sebuah pertanggungjawaban. Ketika penerapan konsep disiplin positif ini ada di sekolah, maka nanti tim tatib akan sangat dimudahkan sekali. Bagaimana upaya menjadikan disiplin positif sebagai sebuah budaya? Di sini sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka memiliki perilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan ekstrinsik. Jadi, agar kita bisa menjadikan disiplin positif ini sebagai sebuah budaya, maka kita harus mengenal di dalam diri anak itu ada 3 motivasi. Dari ketiga motivasi itu, kita harus tahu mana yang bisa memunculkan keinginan dari dalam diri peserta didik untuk menjadi lebih disiplin. Nah, ketiga motivasi tersebut apa? Di sini sudah ada 3 motivasi perilaku manusia yang diambil dari teorinya Diana Gosen. Yang pertama, ini adalah tingkat yang paling rendah. Jadi peserta didik itu atau manusia pada umumnya mau melakukan sebuah sikap disiplin karena hanya untuk menghindari hukuman. Aku mau masuk sekolah daripada dihukum. Nah, ini adalah tingkatan yang paling rendah. Kemudian yang hampir sejajar dengan tingkat pertama adalah ketika seseorang melakukan perilaku disiplin karena adanya imbalan atau penghargaan dari orang lain. Poin 1 dan 2 ini memang ada yang berasal dari dalam diri dan ada yang berasal dari luar. Dan ini kurang bisa menunjukkan bahwa siswa tersebut mau bertanggung jawab terhadap segala tindakannya. Berbeda dengan motivasi yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Jadi, sebagai manusia, ketika kita sudah memiliki nilai diri, kalau di dalam BK itu istilahnya self-esteem, bagaimana seseorang memandang dirinya. Ketika dia memandang dirinya disiplin, tanpa ada imbalan, tanpa ada hukuman, tanpa ada orang lain, dia akan mau menjalani perilaku disiplin. Nah, tugas kita sebagai pendidik, kita munculkan poin yang ketiga ini. Bagaimana cara memunculkan poin yang ketiga ini? Ada teori dari William Glasser, bahwa setiap perilaku manusia yang muncul itu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan. Jadi ketika ada anak yang bermasalah,
mungkin di mata pelajaran kalau BK itu sudah terlalu sering berhubungan dengan ini. Ketika ada anak yang tidak disiplin di pelajaran, coba ditarik latar belakangnya. Kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam hidup anak itu? Karena ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi, maka akan timbul sebuah perilaku yang salah. Kalau dalam BK, untuk mengatasi perilaku ini menggunakan pendekatan realita. Nah, mungkin nanti dari Bapak Ibu Guru Mapel bisa menggunakan 5 kebutuhan ini untuk mengenali alasan peserta didik kenapa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan tata tertib yang ada. Dia terlalu sering membolos. Kemudian ketika dipanggil, dia punya alasan. Alasannya tidak hanya 1, 2, tapi banyak. Ternyata di rumah dia tinggal sendiri. Nah, di sini berarti ada satu kebutuhan yang tidak terpenuhi, cinta dan kasih sayang. Akhirnya cari perhatian kepada gurunya. Ada anak yang tidak mengumpulkan tugas. Kenapa kok tidak mengumpulkan tugas? Karena dia merasa tugasnya kurang menyenangkan, hanya ditulis, tidak diberikan dalam bentuk game atau lainnya. Oh, berarti ada kebutuhan kesenangan yang tidak terpenuhi. Jadi ketika muncul satu perilaku yang salah, tidak hanya satu kebutuhan saja yang tidak terpenuhi, bisa 1 sampai 3 yang tidak terpenuhi. Ini menuntut keahlian dari pendidik untuk mendalami seberapa kepribadian mereka membutuhkan pemenuhan kebutuhan ini. Nah, jadi 5 kebutuhan ini memang mendampingi kita selama hidup kita. Ketika kita mampu memenuhi kebutuhan dasar, maka kita memiliki identitas berhasil. Tapi ketika ada 1 atau 2 kebutuhan yang tidak terpenuhi, maka kita punya identitas gagal. Di saat siswa dalam posisi identitas gagal ini, kemudian kita juga mengangkat dari kesalahan mereka, maka mereka akan habis. Rasa percaya dirinya akan hilang. Nah, terus yang harus dilakukan apa? Ketika ada anak yang memiliki perilaku salah, memiliki identitas yang gagal, kita bangun dari potensi dan kekuatannya. Kamu bisa loh sebenarnya melakukan kegiatan membolos lebih dari ini, tapi kamu bertahan. Di saat teman-temanmu putus sekolah, kamu masih mengupayakan untuk masuk sekolah sehari dalam seminggu. Coba, bisa enggak ditambahi menjadi 3 hari atau 4 hari. Nah, itu adalah salah satu kalimat kita mengangkat kekuatan dari dalam diri anak untuk menutupi kesalahan yang dia lakukan. Jadi ketika muncul satu hal negatif, maka kita upayakan untuk mencari 5 hal positif. Sehingga hal negatif itu nanti akan kesenjangannya akan semakin tipis. Nah, di sini peran guru dalam memahami konsep pemenuhan kebutuhan dasar. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal ini sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Tugas kita sebagai pendidik adalah membantu mereka mengenali kebutuhan apa yang tidak bisa dipenuhi, bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Di saat seorang peserta didik mengalami identitas yang gagal, kemudian kita terus-terusan menunjukkan kelemahannya dia, kesalahannya dia, maka yang terjadi adalah pesimis selama hidupnya. Kita harus beralih dari paradigma itu. Kita gali sisi positifnya, kita gali kekuatannya, potensinya, kita tunjukkan kepada peserta didik. Agar
apa ya? Selain self esteem itu juga ada self efficacy. Bagaimana seseorang memandang dirinya mampu menyelesaikan masalah yang dia hadapi. Disinilah pentingnya peran pendidik untuk mengangkat anak-anak kita terutama yang terkena lost learning, betapa mereka juga sudah apa ya, setiap pagi tidak memiliki peraturan yang harus dijalani sehingga hidup mereka bebas. Di saat kita harus tatap muka, mereka kelabakan. Akhirnya memang ini salah satu upaya yang terbaik adalah kita menanamkan disiplin positif. Anak-anak berupaya melakukan sikap disiplin berasal dari dalam dirinya sendiri. Nah, ketika kita sudah mengenal penyebab tadi, misalnya ketika ada anak yang perilakunya melanggar tata tertib, peraturan, atau nilai-nilai kebajikan, maka kita punya 5 posisi kontrol sebagai pendidik. Nah, kelima posisi ini sudah dibuat klasifikasi dan tingkatan. Dari posisi 1 sampai 5 itu mulai posisi yang terburuk sampai yang terbaik. Harapannya kita bisa mencapai posisi manajer. Ketika kita melihat ada anak yang melanggar tata tertib, kemudian kita berikan punishment, kamu salah, ayo silakan up 50 kali. Berarti kita ada di posisi 1. Kemudian di posisi yang kedua, membuat orang merasa bersalah. Apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Pelanggaran apa yang sudah kamu lakukan hari ini? Bagaimana kalau orang tuamu tahu dengan perilakumu? Itu adalah posisi nomor 2. Posisi nomor 3, ayolah, kamu nggak kasihan toh sama saya kalau kamu berbuat terus. Bisa loh kamu mengupayakan untuk masuk terus. Nah, itu di posisi teman. Bagus sebagai posisi teman, namun ada dampak negatifnya. Ketika kita sudah tidak memberikan bantuan, maka anak-anak akan merasa kecewa. Sehingga perilaku tidak disiplinnya tadi, ketika kita tidak ada, maka akan terjadi lagi. Seperti itu. Kemudian untuk posisi pemantau, kita berupaya menghadapkan anak terhadap kesalahan yang dia lakukan. Nah, posisi yang paling baik ini adalah posisi manajer. Di saat kita mampu menjadikan seorang peserta didik itu sebagai orang yang bisa mengontrol dirinya, bertanggung jawab terhadap perbuatan yang sudah dia lakukan. Nah, jadi harapannya dari 5 posisi tadi kita bisa mencapai posisi sebagai manajer. Kita bisa menanamkan bahwa murid itu dapat menjadi pribadi yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab atas segala perilakunya. Sehingga tanpa adanya diri kita, siswa tersebut bisa melakukan manajemen diri dengan baik. Nah, di sini untuk menerapkan posisi manajer, ada satu tahapan yang bisa membantu kita mengupayakan penumbuhan self-disiplin, swadisiplin. Disiplin yang berasal dari dalam diri peserta didik. Namanya restitusi. Nah, restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Jadi tadi ketika ada anak melakukan kesalahan,
kemudian kita menunjukkan potensi dan kekuatan dirinya, maka dia bisa kembali ke dalam kelompok tanpa mengalami gangguan emosi, gangguan psikologis. Dia akan bisa percaya diri, kemudian nyaman di kelompoknya, akhirnya nyaman di sekolah. Nah, penekanan restitusi ini bukanlah pada bagaimana berperilaku untuk menyenangkan orang lain atau menghindari ketidaknyamanan. Tujuannya agar siswa mampu menghargai nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Kembali lagi, bagaimana cara meningkatkan self-esteem, bagaimana seseorang memandang dirinya itu berharga, dirinya memiliki nilai-nilai kebajikan, sehingga tindakannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Nah, ciri-ciri restitusi yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan. Ketika siswa melakukan pelanggaran tata tertib, kita hukum, itu berarti kita mengajarkan kepada mereka untuk menebus kesalahan. Tapi di dalam restitusi tidak. Kita ajarkan bagaimana kamu belajar dari kesalahan yang sudah kamu lakukan. Dan restitusi ini akan lebih memudahkan siswa untuk kembali ke kelompoknya. Anak yang sering membolos, ketika di kelas kan kadang dibully temannya. Wah, kamu kebetulan hari ini masuk. 1 bulan tidak masuk, 1 hari baru masuk. Nah, ketika ada hal seperti ini, kemudian kita di awalnya juga melihat kesalahannya terus, maka anak merasa tidak nyaman di kelas. Berbeda dengan restitusi ini, kita mengembalikan siswa ke dalam kelompok dengan modal bahwa dirinya memiliki potensi dan bahwa melakukan kesalahan itu bisa diperbaiki. Ciri selanjutnya, restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan kepada peserta didik yang mengalami permasalahan perilaku tadi. Kira-kira kalau perbuatanmu seperti ini itu sesuai enggak dengan peraturan sekolah? Apa yang harus kamu lakukan untuk memperbaiki diri? Kata-kata seperti itu yang bisa kita ucapkan kepada peserta didik. Selanjutnya, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam dirinya. Kita perlihatkan potensi dan kekuatan masing-masing peserta didik. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Ketika ada satu siswa yang melanggar peraturan, kita cari dulu alasannya kenapa. Kenapa dia melakukan tindakan ini? Adakah kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi? Kemudian restitusi diri adalah cara yang paling baik. Memang restitusi ini berbeda dengan punishment dan reward. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Karena tindakan itu kan bisa bertahan 1 jam, 2 jam. Tapi kalau karakter bertahan selamanya. Restitusi upaya menguatkan, restitusi fokus pada solusi, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya dengan tanpa beban. Lalu tahapan restitusi itu seperti apa? Nah, ada sebuah segitiga. Segitiga restitusi ini menggambarkan bagaimana kita menerapkan sebuah restitusi kepada siswa yang mengalami tadi perilaku melanggar peraturan, melanggar nilai-nilai kebajikan. Ini adalah tahapan dari segitiga restitusi. Tahapan yang pertama kita lakukan ketika ada anak yang melanggar peraturan, tata tertib, kita stabilkan dulu identitasnya. Pada bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi sukses. Anak yang sedang mencari perhatian adalah anak yang mengalami kegagalan. Dia mencoba untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, namun ada benturan. Kalau kita mengkritik dia, maka kita akan tetap membuatnya dalam posisi gagal.
Contohnya, ketika kita mengajar di kelas, ada anak yang rame, tidak mau berhenti bicara. Nah, ketika kita selidiki, di rumah dia ternyata anak tunggal, ibu ayahnya bekerja. Nah, berarti ada satu kebutuhan kasih sayang. Lalu, bagaimana cara kita menstabilkan identitasnya? Kita berawal dari kalimat seperti ini. Kenapa kamu ramai di kelas? Saya dulu juga pernah melakukan kegiatan ramai di kelas. Namun apa yang saya lakukan itu ternyata tidak sama, tidak cocok dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Jadi di awal kita melihat kesalahannya anak, kemudian kita tarik kesalahan itu menjadi sebuah upaya perbaikan diri dengan mengkombinasikan kepada potensi-potensi yang dia miliki. Nah, kalau misalnya kamu suka berbicara, pernahkah kamu mencoba untuk melatih kemampuan kamu dalam bidang public speaking? Atau ketika kelompokmu presentasi, pernah enggak kamu mencoba untuk sebagai pembicara kelompok? Nah, kita hadapkan pada hal-hal yang menjadi potensi anak tersebut. Bukan kita bilang, kamu itu kalau diajar gurunya, wis ruame karepmu dhewe, wis kono metu wae. Nah, itu anak akan tetap pada posisi gagal. Itu tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, kita validasi tindakan yang salah. Seorang guru yang memahami teori kontrol pasti akan mengubah pandangannya dari stimulus respon ke cara berpikir proaktif mengenali tujuan dari setiap tindakan. Anak ramai di kelas, tujuanmu apa? Kenapa dia berperilaku seperti itu? Oh, ternyata ketika di rumah dia tidak ada teman yang diajak bicara. Di rumah dia juga sendiri. Dia mungkin cari perhatian kepada temannya, kepada gurunya. Nah, kita mungkin tidak suka sikap anak yang terus-menerus merengek, tapi bila sikap itu mendapatkan perhatian kita, maka itu telah memenuhi kebutuhan anak tersebut. Dengan kita mengajaknya bicara, kita hadapkan terhadap potensi-potensi yang dia miliki, itu kita sudah berupaya untuk memperlihatkan bahwa apa yang dia lakukan itu sebenarnya ada tindakan yang lebih baik yang bisa dia lakukan dengan kesalahannya tadi. Kalau suka ngomong ketika diajar gurunya, salurkan pada kegiatan public speaking, lomba-lomba pidato, atau dari hal yang kecil menjadi pembicara dari kelompoknya. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Ini tahapan yang paling akhir dari restitusi. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai dan tingkah laku yang telah divalidasi, tadi kita bisa mengalihkan dari identitas gagal menjadi identitas yang berhasil. Dia mengenal potensi yang dia miliki. Kemudian tindakan yang dia lakukan itu memang kesalahan, melanggar peraturan kelas, melanggar peraturan guru mapel, melanggar keyakinan kelas. Maka untuk penguatannya, anak harus dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Nah, sekarang setelah kamu tahu bahwa kamu memang suka bicara di kelas, tapi di satu sisi, kamu kalau disuruh di bidang public speaking, kemudian temanmu ketika presentasi kamu mau menjadi pembicara, nah kira-kira bagaimana perbaikan yang kamu lakukan agar kamu nanti bisa mencapai pada tindakan tersebut? Kegiatan-kegiatan apa yang bisa mendukung kamu untuk menambah kemampuan di bidang public speaking, misalnya seperti itu.
di sini saya akan bercerita bahwa di materi mengenai budaya positif ini, saya kemarin berupaya menerapkannya kepada siswa kelas 12 yang ingin masuk perguruan tinggi melalui jalur tes. Budaya positif apa yang saya angkat di sini? Yaitu budaya positif belajar mandiri. Belajar tanpa disuruh, anak sudah punya jadwal rutin setiap harinya, kemudian mereka juga punya target berapa soal yang harus dikerjakan setiap harinya. Memang ini belum bisa diukur karena masih berjalan 1 minggu. Namun dari apa yang saya lihat, kemudian ada hasil pengerjaan soal-soal UTBK yang saya berikan kepada peserta didik, ternyata mereka dari 90 peserta itu 95 sudah mengerjakan semua soalnya secara penuh. Kan setiap hari ada satu paket soal. Itu 90 anak mengerjakan. Seperti itu. Jadi saya juga menyusun keyakinan kelas yang saya berikan kepada anak di grup WA. Saya beri setiap hari saya beri refleksi apa yang sudah kamu lakukan terkait keyakinan yang sudah kamu buat. Apakah kamu sudah belajar hari ini secara mandiri? Seperti itu. Setiap hari saya tuntun mereka untuk melakukan refleksi. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan materi yang saya berikan ini tadi dari penjelasan saya mudah-mudahan cukup jelas karena saya sendiri juga masih belajar. Ada yang ingin didiskusikan atau bagaimana? Boleh bertanya. Oke. Oh ya, tentang pemenuhan kebutuhan yang tadi kalau tidak terpenuhi itu akan menjadikan sebuah masalah. Kalau tidak salah, sambil ngantuk saya agak mendengar itu ada dari Glaser ya Mbak ya? Ya, betul. Glaser. Tadi disebutkan 5, tapi yang tertera itu kan 4. Yang satunya kayaknya belum dijelaskan. Itu satunya apa ya? Oh Terus iya, kemudian benar. Kenapa yang diambil itu Glaser? Biasanya yang keluar dalam tes-tes itu biasanya kebutuhan dari Maslow. Begitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mungkin ada yang bertanya lagi. Izin bertanya Bu Titis. Oke. Ingin mendiskusikan tentang budaya positif yang dari awal tadi. Mungkin buat maaf ya, ini kan kalau untuk BK seperti itu mungkin hal yang biasa, tetapi bagaimana menyeragamkan atau istilahnya membuat budaya positif itu bisa ditularkan ke guru-guru lain, guru-guru mapel maupun guru-guru di luar BK seperti itu. Karena kan harus ada kesamaan visi untuk bisa membuat sebuah kebudayaan positif. Karena kalau hanya dari BK saja itu juga kan akan sulit karena tidak ada istilahnya kekompakan kalau kita sama-sama bareng-bareng mau mengubah mindset biar fokus kepada siswa. Tadi kan dikatakan bahwa berpihaknya kepada murid begitu. Nah, untuk menyeragamkan antar guru dan mengkoordinasikan bersama itu seperti apa kira-kira? Terima kasih. Dulu nggih. Sambil mikir jawabannya. Saya mencoba menjawab. Nanti di sini juga hadir
rekan sesama guru penggerak mungkin bisa menambahkan, nggih. Ada Pak Habibie, ada Putri. Ya. Pertanyaan yang pertama, tadi dari Ibu Kartini, teori kebutuhan itu kan ada 5. Kenapa kok yang tertera tadi hanya 4? Mungkin saya kurang menambahkan. Yang jelas teori dari William Glasser ini yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan cinta dan kasih sayang. Yang ketiga, kebebasan. Yang keempat, kesenangan. Yang kelima, kekuasaan. Nah, untuk saya tampilkan lagi. Oh ini ya. Ini Bu Kartini. Nah, kan tadi itu ikut atasnya yang kebebasan. Kebutuhan untuk bertahan hidup itu adalah kebutuhan dasar. Makan, minum, kemudian kalau manusia itu hubungan seks itu juga termasuk kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Bagaimana kita hidup di keluarga kita. Karena kebutuhan cinta dan kasih sayang yang pertama, yang utama itu memang dari keluarga. Ketika ada anak broken home atau apa yang orang tuanya kerja di luar negeri dan lain sebagainya, maka di sekolah harus lebih diperhatikan. Karena kebutuhan cinta dan kasih sayangnya ini tentu berbeda dengan mereka yang datang dari keluarga lengkap. Kemudian kebebasan. Kebebasan ini dalam artian seperti ini. Seorang anak itu kan memiliki 3 gaya belajar. Mana yang dominan, maka dia berhak memilih cara belajar sesuai dengan gaya belajarnya. Itu salah satu contoh kebutuhan dari segi kebebasan. Kemudian kesenangan. Kesenangan ini karena seperti yang kita lihat, ketika anak-anak pentas, tari, olahraga, mereka sangat all out. Tadi kita melihat ketika final, pancaran matanya benar-benar bersemangat. Nah, bagaimana kita mengemas sebuah pembelajaran dalam kaidah sebagai anak itu adalah kaidah bermain. Hal yang menyenangkan bagi mereka itu bermain. Kalau zaman dulu ada permainan gobak sodor, congklak, itu sebenarnya melatih kepada gobak sodor olahraga. Kalau congklak itu lebih kepada matematika dan strategi. Nah, jadi bagaimana mengemas sebuah pembelajaran menjadi hal yang menyenangkan bagi peserta didik. Itu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan ketika dia tidak mendapat kesenangan, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya. Kemudian kekuasaan. Kekuasaan itu lebih kepada penguatan harga dirinya. Ketika anak di kelas diam, kemudian kita beri kesempatan untuk menjawab, dia mampu menjawab, maka muncul rasa berharga di dalam dirinya. Oh, saya bisa. Nah, butuh pengakuan, kemudian butuh menunjukkan kemampuan dirinya. Ini. Nah, seperti itu Bu Kartini untuk 5 kebutuhan. Kemudian kenapa mengambil teorinya Glasser bukan Maslow? Karena di awal kita berpijak kepada teori pilihan bahwa manusia itu memiliki alasan untuk melakukan suatu tindakan, ada tujuannya. Peserta didik itu adalah pribadi yang unik. Ketika dia
memiliki tujuan, maka dia akan melakukan suatu perilaku. Nah, perilaku untuk mencapai tujuan inilah yang harus kita tanamkan untuk dia mau bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Makanya yang diangkat adalah teorinya William Glasser. Karena titik beratnya adalah siswa mau bertanggung jawab terhadap perilaku yang sudah kesempatan, karena dia punya pilihan untuk melakukan tindakan berdasarkan kebutuhan yang belum terpenuhi dalam hidupnya. Seperti itu. Jadi mungkin di modul yang lain kami akan mempelajari Maslow, tapi karena di sini mengangkat choice teori, teori kontrol, maka akan disinkronkan dengan teori lanjutan yang dimiliki William Glasser, yaitu 5 kebutuhan dasar manusia. Demikian. Terima kasih. Yeah. Kemudian untuk pertanyaannya Bu Putri, bagaimana kita mensinkronkan penerapan budaya disiplin positif ini dengan rekan sejawat di luar BK? Nah, cara mensinkronkannya, pertama, ya melalui pengimbasan seperti ini. Ketika kita mendapatkan ilmu baru, kita imbaskan kepada rekan sejawat. Yang kedua, ini ada kaitannya dengan teori yang kami terima minggu lalu, namanya inquiry apresiatif. Kita membuat program, kemudian melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat yang mau kita ajak kerjasama. Kita gali potensi dari rekan sejawat tersebut. Kita berawal dari kekuatan rekan sejawat tersebut untuk kita ajak berkolaborasi, menumbuhkan budaya positif di sekolah. Itu langkah yang kedua, membentuk kolaborasi berdasarkan kekuatan yang dimiliki rekan sejawat. Yang ketiga, melalui peneladanan. Kita lakukan apa yang kita lakukan. Kita konsisten untuk melakukan tindakan menumbuhkan budaya positif ini. Ketika terus-terusan kita melakukan tindakan menumbuhkan budaya positif, maka orang lain tentu akan, loh kok ini hal yang baik ya, yang bisa kita contoh seperti itu. Silakan Bu Putri SMA Pulung. Ya, terima kasih Bu Titi. Ingin saya tanyakan begini Bu. Kadang itu siswa itu di awal-awal mereka tuh patuh sekali dengan kesepakatan kelas yang pernah kita buat seperti itu Bu ya. Terus kalau kita memposisikan diri sebagai teman itu anak-anak memang enjoy Bu. Tapi lama-kelamaannya anak-anak ini sepertinya wah biasa aja, tenang sama Bu Putri, tenang santai aja kan kayak teman masih nggak dihukum dan seterusnya. Ini bagaimana Bu Titi untuk bisa gimana ya caranya yang efektif begitu Bu, biar mereka tetap bisa menjalankan dan kesepakatan kelas itu tetap terjalin begitu, terhidup begitu. Terima kasih. Ya, saya kira menambahi untuk menjawab pertanyaannya Bu Putri SMA 3. Oke, sebentar Bu Putri SMA Pulung ya. Untuk jawabannya ya, bagaimana Bu Putri Semaga? Ya, terima kasih Bu Titis atas informasinya. Mungkin nanti akan disambung setelah acara ini. Oke, makasih. Terima kasih ya. Baik, untuk jawabannya dari pertanyaannya Bu Putri, di awal ketika kita menerapkan keyakinan atau peraturan? Peraturan aja Bu yang dulu. Kalau yang sebelum kita belajar itu kan masih ada peraturan gitu ya, sebelum ke keyakinan kelas. Baik. Nah, tadi ketika di awal peserta didik itu dia patuh sekali dengan aturan kelas yang sudah kita buat. Kita memperlakukan mereka sebagai teman. Nah, di akhir-akhir ternyata anak-anak
sudah tidak mengindahkan peraturan. Tenang, wong dengan Bu Titi saja atau Bu Putri saja seperti itu. Nah, Ya. jadi kita lihat lagi 5 posisi kontrol yang ada di materi. Ada posisi teman dan ada di posisi manajer. Ingat, ketika di posisi teman, kita kan memperlakukan siswa sebagai teman. Kita selalu ada ketika dia membutuhkan. Namun, kelemahannya ketika kita tidak ada, maka siswa tersebut akan melakukan tindakan yang melanggar peraturan. Beda dengan di posisi manajer. Posisi manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilahkan murid untuk bertanggung jawab. Jadi, dari aturan kelas, kita alihkan menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelas kan menggunakan kalimat positif yang membangun. Nah, keyakinan kelas tadi berdasarkan hasil dari kesepakatan antara guru dan siswa. Dari pihak guru seperti apa, dari pihak siswa seperti apa. Nah, dari situ ketika ada anak yang melanggar keyakinan kelas, dari peraturan tadi kita ubah dari jadi keyakinan, kita tinggal bilang, apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas yang kita buat. Ingat enggak keyakinan kelas yang kita buat dulu? Karena memang di awal dulu kita menggunakan peraturan kelas ya Bu Putri, kita belum mempraktekkan yang keyakinan. Tapi kemarin di kelas 12 saya mempraktekkan keyakinan. Ini akan saya ukur hari Jumat. Bagaimana komitmen anak-anak terhadap keyakinan kelas yang sudah dibuat. Saya mencoba menerapkan posisi manajer. Saya berkolaborasi dengan anak di sini. Seperti itu. Ya, terima kasih Bu Titis untuk jawabannya. Oke, terima kasih. Mungkin sudah cukup ya? Ya, Bu. Ya. Oke, kalau sudah cukup, mungkin nanti kalau ada hal yang ingin dibahas lagi, kita bisa melakukan via WA atau ketemu langsung. Dan kemudian apa yang bisa saya paparkan, terima kasih banyak Bapak dan Ibu sudah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan pengimbasan ini. Sampai jumpa di pertemuan yang akan datang. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapilah Waalaikumsalam segala warahmatullahi wabarakatuh. tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini akan membawa kebaikan dan manfaat untuk masa depan kalian semuanya. Amin. Seperti yang kita tahu, Bu Titi sudah share di grup bahwa jalur masuk perguruan tinggi ada 3 jalur, melalui rapor, tes, dan mandiri.
Anda berhasil masuk perguruan tinggi melalui jalur tes. Silakan dituliskan usaha seperti apa yang harus Anda lakukan agar Anda bisa masuk perguruan tinggi melalui jalur tes. Saya belum dapat. Ya. Berapa orang? Yang kelima, belajar dengan sepenuh hati, tanpa ada yang menyuruh, tanpa ada yang mengingatkan. Anda mau belajar dengan rutin, punya jadwal tersendiri untuk mengerjakan soal-soal UTBK. Kemudian jerih payah serta membuat orang tua kalian bangga. Keyakinan yang pertama, tanamkan motivasi itu, bahwa apapun yang Anda lakukan adalah untuk membahagiakan orang tua Anda. Nanti di grup akan di-share soal yang harus dikerjakan secara manual. Anda harus jujur mengerjakan sendiri dengan batas waktu yang memang harus kamu batasi sendiri. 10 soal saya kerjakan selama 15 menit. Nah, itu nanti yang akan dikumpulkan seminggu sekali. Hari-hari terus berlalu, tiada pernah berhenti. 1000 rintangan jalan berliku, bukanlah suatu penghalang. Hadapilah segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Hidup tiada mungkin tanpa perjuangan, tanpa pengorbanan. Mulia adanya berpegangan tangan, satu dalam cita demi masa depan Indonesia Jaya. Hadapi segala tantangan, mohon petunjuk yang kuasa. Ciptakanlah kerukunan bangsa, kobarkan